Bab 1026 Chen Fan keluar. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, saat Chen Fan sedang mengasingkan diri. Seluruh planet Tianhuang masih belum tenang. Banyak hal yang terjadi. Pertama, semua orang Tionghoa, kecuali sekelompok orang tua, pindah ke Tanah Suci Pusat. Tanah Suci Pusat hampir sebesar wilayah surgawi pada umumnya dan ada banyak mantra dharma yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi Kaisar Gunung, Hukum, Kiroh, dan Venaroh. Jumlah spirit ki di wilayah tersebut 2 kali lipat dibandingkan wilayah surgawi normal, apalagi di tempat seperti wilayah Beihan. Grand Elder telah diselamatkan, ada juga beberapa tetua lainnya bersamanya. Meskipun para tetua sangat sedih atas kematian penggarap terhubung dan penggarap inti emas yang meninggal di kota Tiongkok lama seperti Qin Luo, mereka tetap bersatu dan mulai mengambil alih urusan Tiongkok. Sebelum Chen Fan pergi, dia memberi Xiao Mang 5 tablet batu giok. Kelima, tablet penahan jiwa, itu adalah kehidupan para tetua Kaisar Gunung. Jiwa ilahi mereka dapat dihancurkan dengan meremas tablet tersebut dengan lembut. Jadi, Qi Wu, Ming Yuan dan tetua lainnya hanya bisa menuruti Xiao Mang. Sebagai Dewi Tiongkok, Xiao Mang juga mengambil tugas sebagai tetua agung dan mengatur segala macam urusan mengenai Gunung Kaisar dan seluruh Tanah Suci Pusat. Meskipun Chen Fan tidak ada di sana, dia masih berpengaruh. Master Sekte dan bahkan leluhur keluarga Wang, keluarga Wu, wilayah pemakaman naga, dan Sekte Buddha Hitam pergi untuk memberi selamat secara langsung kepada Chen Fan. Mereka agak ragu ketika melihat Chen Fan tidak berkultivasi. Tapi ketika Tuan Naga dan Zhao Juexian melangkah keluar, monster dari wilayah planet lain dan penggarap jiwa baru lahir yang baru. Keduanya, bersama dengan 5 tetua Gunung Kaisar, langsung membuat takjub semua orang. Orang Tiongkok benar-benar hebat, bahkan jika Chen Beixuan tidak ada di sini, mereka masih bisa menjadi sekte teratas di dunia, seru seorang dewa surgawi. Sekte lainnya, termasuk Sekte Surgawi Ethereal, Institut Giok Surgawi, dan keluarga Gongsun, segera mengambil tindakan. Mereka mengirim orang dengan peringkat tertinggi ke Gunung Kaisar dengan membawa hadiah, bermaksud meminta maaf kepada Chen Fan. Saudari Sensi, mengapa kamu ada di sini? Xiao Mang bahkan melihat Sensi. Dia terkejut, tapi sekaligus senang. Leluhur Patriark Jinghai sedang mengembangkan kekuatan ilahi yang penting, jadi dia tidak bisa melakukan perjalanan. Dia memintaku untuk meminta maaf kepada Tuan Surgawi Chen. Sensi tinggi dan cantik, dia dikelilingi oleh aliran udara, seperti bunga teratai yang bergoyang. Jawabannya termasuk sedikit rasa malu yang muncul di wajahnya yang dingin. Tuan Surgawi Jinhai sebenarnya tidak sibuk. Dia terlalu takut untuk muncul, khawatir Chen Fan akan membunuhnya. Tidak apa-apa, Suster Sensi. Saya senang Anda ada di sini. Anda dan Sekte Reinkarnasi adalah entitas yang terpisah. Aku dan kakakku masih ingat. Xiao Mang tentu mengerti. Dia meraih lengan Sensi sambil tersenyum. Para pemukul berat dari sekte lain juga tersenyum. Mereka melirik Xiao Mang dan Sensi. Kedua gadis di depan mereka adalah orang-orang dengan kedudukan tertinggi dan paling cerdas di planet Tianhuang saat ini. Salah satunya adalah Dewi Tiongkok dan saudara perempuan Chen Fan, sementara yang lainnya adalah putri ilahi dari Sekte Reinkarnasi dan satu-satunya orang yang memiliki inti emas tingkat dewa. Mereka telah mendengar bahwa Sensi pernah berkeliling planet Tianhuang dan bertarung dengan Jun Ao Chen 3 kali. Dia berada di tempat ketiga di Longevity Roll, tepat setelah Chen Fan dan Li Huaixian. Saudari Sensi, apakah Anda sudah menemukan Li Huaixian? Seberapa kuat dia? Xiao Mang bertanya-tanya. Sensi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Pada awalnya, semua orang mengira dia adalah pangeran ilahi rahasia dari wilayah surgawi Changshen, tetapi Master Sekte di wilayah tersebut secara langsung menyangkalnya. Aku sudah mencarinya kemana-mana dalam beberapa tahun terakhir, tapi aku masih belum menemukannya. Saya khawatir dia mungkin seseorang dari luar planet Tianhuang, jawab Sensi. Banyak orang juga menduga bahwa Li Huaixian mungkin juga berasal dari sekte besar di wilayah planet lain, sama seperti Chen Fan. Suara mendesing, suara mendesing. Waktu berlalu, banyak sekte pergi ke Gunung Kaisar untuk memberi selamat kepada Chen Fan dan Xiao Mang. Bahkan ada utusan dari planet lain. Adapun sekte yang menyinggung Chen Fan sebelumnya, mereka sudah berlutut di kaki gunung dan memohon pengampunan jauh sebelumnya. Pada akhirnya,
hanya 5 sekte abadi yang tetap menutup pintu dan mengandalkan perlindungan arai ilahi mereka, menolak untuk menyerah. Saat kakakku keluar, dia akan menangani mereka satu persatu. Xiao Mang mencibir, 4 tahun berlalu dalam sekejap. Hari ini, matahari bersinar di atas Gunung Kaisar. Lin Wuhua duduk di puncak dengan pedang tergeletak di lututnya. Dia menjaga pintu kamar Chen Fan. Pekikan, dia mendengar pintu terbuka. Tubuh Lin Wuhua sedikit bergetar. Dia bangkit, lalu berbalik dan melihat seorang pria muda berpakaian biru, tepat saat dia mendorong pintu hingga terbuka. Dia berjalan keluar dan menatapnya dengan senyum berseri-seri. Surgawi, Tuhan Surgawi, kamu keluar. Lin Wuhua tergagap. Ya, terima kasih telah menjaga pintu untukku selama 3 tahun terakhir. Chen Fan tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir tentang hal itu. Lin Wuhua melambai dan menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Peri pedang, yang menempati peringkat ke-6 di Longevity Roll, selalu berbicara dengan nada belak-belakan. Kenapa dia tidak pernah semalu ini sebelumnya? Saat Chen Fan pergi, Lin Wuhua menghela nafas dan mendongak perlahan. Ada sedikit kebingungan di matanya. Senior Chen tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Chen Fan memang berbeda. 3 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama atau terlalu singkat, tapi itu jelas merupakan waktu paling santai yang pernah dia alami sejak dia dilahirkan kembali. Dia telah menangani masalah-masalah di planet Tianhuang. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana keadaan di bumi, tidak ada gunanya merasa cemas karena dia berada jutaan mil jauhnya. Oleh karena itu Chen Fan menenangkan dirinya dan mengingat kembali perjalanan kultivasinya selama puluhan tahun terakhir. Dia menemukan, dia tampak berjalan lebih cepat, seolah melayang. Kehendak abadinya adalah satu hal yang telah berubah. Saat dia mencapai level yang lebih tinggi, tubuhnya juga telah diperkuat, namun kehendak abadinya tidak meningkat banyak. Dia hanya menyempurnakannya dengan seni pemurnian jiwa kuno sebelumnya. Ini adalah seni pemurnian jiwa tingkat rendah yang digunakan para penggarap di zaman kuno. Masalah seperti itu sepertinya bukan masalah besar, tetapi ketika tiba waktunya bagi Chen Fan untuk mencapai tingkat formasi jiwa, kelemahannya akan terlihat secara bertahap dan akan sangat mempengaruhi dirinya ketika dia melewati masa kesengsaraan. Untunglah, Chen Fan terus-menerus memoles kehendak abadi dengan bayi ilahi 9 lubang dalam 3 tahun terakhir, menjadikannya lebih murni. Pada saat yang sama, dia menyempurnakannya dengan seni senjata 1000 ilahi, untuk membuatnya lebih tangguh. Saat itu, kehendak abadi miliknya bisa menjadi lembut seperti angin atau keras seperti dinding besi. Saat ini, kehendak abadinya akhirnya, sebanding dengan murid-murid terkemuka dari Sekte Surgawi dan tempat suci di galaksi pusat. Di samping itu, Chen Fan membasuh tubuhnya dengan air 1000 roh dunia, menghilangkan semua kotorannya dan memurnikan esensi sejatinya. Meskipun, 6 seni iblis leluhur suci, dan seni menelan Kun Peng, dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengambil vitalitas dari penggarap jiwa yang baru lahir. Energi seperti itu tidak dibentuk oleh dirinya sendiri selangkah demi selangkah, jadi dia tidak mengendalikannya sepenuhnya. Dalam kehidupan sebelumnya, kekuatan Chen Fan tidak cukup murni dan tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan kesengsaraan dewa karena ketidakmurnian, jadi dia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dia memoles kehendak abadi berulang kali. Tubuh harta karun dan esensi sejatinya telah dimurnikan, hampir semua kotoran telah dihilangkan. Melihat lebih dekat, para kultivator akan melihat bahwa kulit Chen Fan sangat cerah, tanpa pori-pori dan bekas luka. Umat Buddha menyebutnya, tubuh tanpa cacat, dan penganut Tao menyebutnya sebagai tubuh Dao. Secara teknis, Chen Fan benar-benar dekat dengan Conate Dao Body. Setiap napas dan langkah yang diambilnya beresonansi dengan esens Qi dan hukum, dia seperti putra dunia. Jadi, dari luar, Chen Fan menjadi lebih anggun dan biasa, dan dia tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun dalam dirinya. Bahkan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir tidak akan dapat merasakan esensi sejati di dalam tubuhnya tanpa menggunakan kekuatan dharma mereka. Chen Fan berjalan menuruni gunung. Banyak murid Kaisar Tiongkok dan gunung lewat, tetapi tidak memperhatikannya sama sekali. Mereka baru mengetahuinya ketika Yun Yi'er melihat Chen Fan dan berteriak, "Tuan Surgawi Chen." Dalam sekejap, seluruh planet Tianhuang tercengang. "Xiao Mang, Tuan Naga,
Zhao Juexian dan Tetua Agung pergi ke sana dalam sekejap. Xiao Mang sangat emosional sehingga dia tidak bisa melepaskan Chen Fan dan Grand Elder juga mulai menangis. Tuan Surgawi Chen, berapa levelmu saat ini? Tuan Naga juga bertanya-tanya. Dia sama sekali tidak tahu level Chen Fan. 3 tahun yang lalu, Chen Fan seperti pedang tiada taraf yang bisa membunuh seseorang yang terlihat kapan saja. Saat ini dia seperti kolam dalam tanpa dasar yang tampak tenang namun tidak dapat diprediksi. Dia bisa melihat bahwa Chen Fan berada di level inti emas tahap awal saat itu, tapi dia tidak yakin lagi. Haha, Chen Fan tersenyum dan tidak menjawab. Yang lain tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertanya lebih jauh, karena mereka memandangnya dengan kagum. Hanya ada satu penjelasan ketika Anda tidak bisa mengetahui kekuatan seseorang, levelnya telah melampaui pandanganmu dan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Chen Fan persis seperti ini. Sekarang setelah saya keluar, ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Jika 5 sekte yang tidak dapat binasa memiliki keinginan mati, kami akan mengambil darah mereka sebagai pengorbanan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Mang sebelumnya, kilatan dingin muncul di mata Chen Fan. Setengah hari kemudian, berita tentang kemunculan kembali Chen Beixuan tersebar ke seluruh planet Tianhuang, diikuti dengan pesan yang menggemparkan dunia. Tiongkok akan memulai sebuah sekte di Gunung Kaisar dan Chen Fan mengatakan dia akan melenyapkan 5 sekte yang tidak dapat binasa. Saat berita itu keluar, tidak hanya planet Tianhuang, semua sekte di Lautan Bintang juga tercengang. Seluruh wilayah di planet Tianhuang dikejutkan oleh berita tersebut. Chen Fan tidak muncul selama 3 tahun dan bahkan beberapa anggota junior Tiongkok telah kehilangan harapan. Beberapa pembudidaya bahkan menduga bahwa Chen Fan telah meninggal setelah terluka. Tapi, kemudian dia tiba-tiba muncul kembali. Seluruh planet Tianhuang tercengang dan tidak ada yang berani bergerak. Apa yang dia katakan sungguh mencengangkan. Tuan Surgawi Chen akhirnya akan mendirikan sebuah sekte. Banyak kultivator tua menghela nafas, terutama mereka yang merupakan musuh Chen Fan. Wajah mereka penuh kekhawatiran dan keputusasaan. Apa yang salah dengan itu? Bahkan jika dia tidak melakukannya, orang Tiongkok masih ada di sana, kata seorang junior. Beberapa tetua kemudian mulai mendidik para anggota muda. Orang Tiongkok dan sekte adalah hal yang berbeda. Jika Chen Fan tidak mendirikan sekte, Tiongkok hanya akan menjadi ras dengan populasi beberapa ratus juta orang. Mereka mungkin ras menengah di wilayah Beihan, tetapi mereka bukanlah apa-apa di wilayah surgawi dengan populasi ratusan miliar orang. Kaisar Gunung memiliki lusinan ras sebagai budaknya saat itu dan masing-masing ras memiliki setidaknya 10 juta orang atau sebanyak 1 miliar. Orang Tiongkok telah kehilangan cukup banyak anggota belum lama ini, termasuk Qin Luo dan Penatua Lei San, mereka tidak akan mampu bertahan hidup hanya dengan seorang Grand Elder. Bahkan jika mereka menduduki Gunung Kaisar, mereka tidak akan mampu menguasai seluruh planet Tianhuang. Mereka mungkin hanya bisa mengendalikan tanah suci pusat, karena mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja dan kultivator tingkat tinggi. Tapi itu akan berbeda setelah mendirikan sekte. Bahkan para kultivator yang bukan orang Tionghoa pun dapat bergabung dengan mereka. Jika Chen Fan mendirikan sekte, dia akan merekrut murid dari seluruh planet Tianhuang. Bahkan beberapa kultivator mungkin bergabung dengan mereka untuk belajar dari Chen Fan. Bagaimanapun, Chen Fan telah membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dengan tubuh inti emas, jadi dia pasti memiliki seni kultivasi yang menggemparkan dunia. Saat itu, kekuatan Tiongkok dan Chen Fan akan meningkat dengan cepat dan mereka mungkin memulihkan 70% kekuatan Gunung Kaisar dalam beberapa tahun. Seluruh planet Tianhuang juga akan berada di bawah kaki orang Tiongkok dan harus menghormati mereka, seperti yang mereka lakukan pada Gunung Kaisar. Benar-benar, jadi, bagaimana kita bisa menghentikannya? Anggota junior langsung ketakutan. Tidak ada seorang pun yang ingin ditindas oleh kekuatan kuat lainnya seperti Kaisar Gunung. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh 5 sekte yang tidak dapat binasa. Jika Chen Beixuan tidak bisa menghadapi 5 sekte yang tidak dapat binasa, orang hanya akan mengaguminya tetapi tidak takut padanya, kata seorang tetua perlahan setelah merenung dalam waktu yang lama. Pada saat itu, semua orang di planet Tianhuang memandang Gunung Kaisar dan 5 sekte yang tidak dapat binasa. Di sekte Dewa Pengobatan di Laut Utara planet Tianhuang, dulu ada sebuah pulau yang diselimuti cahaya dewa, di sana terdapat berbagai jenis tanaman dan obat roh. Dan kemudian,
Badai dan awan telah mengelilingi pulau itu dan tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Orang-orang hanya melihat petir biru yang memisahkan dua dunia, seolah-olah mereka menyembunyikan satu dunia dari yang lain. Di aula leluhur, Master Sekte sementara dan dua leluhur yang kuat dari Sekte Dewa Pengobatan duduk dengan kaki bersilang. Meskipun Master Sekte dan leluhur Fudu mereka meninggal, masih ada 3 penggarap jiwa baru lahir yang tersisa, tetapi semuanya memiliki wajah yang panjang. Chen Beixuan sudah bertindak terlalu jauh. Kami sudah menutup gerbang kami untuk menghindarinya. Apalagi yang dia inginkan? Apakah dia benar-benar ingin memusnahkan Sekte Dewa Pengobatan? Kata seorang leluhur yang lebih muda. Dia mengenakan jubah coklat dengan segala jenis obat roh dan obat ilahi di atasnya. Totalnya ada beberapa ratus jenis dan semuanya berkilauan. Itu adalah 100 jubah obat, harta karun surgawi yang dikenal karena kekuatan pertahanannya. Seorang penggarap inti emas dapat menahan serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir setelah memakainya. Leluhur ini disebut Geyan, seorang penggarap jiwa baru lahir dari Sekte Dewa Pengobatan. Chen Beixuan benar-benar menganggap kami penurut. Jika Pangeran Ilahi Mingyang tidak mengambil arai ilahi dari Kaisar Gunung, mereka tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Kita semua memiliki susunan ilahi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dan kita telah menghindari semua bahaya dalam ratusan ribu tahun terakhir. Saya tidak percaya dia bisa menghancurkan arai surgawi. Leluhur lain dengan kulit berwarna-warni juga mendengus. Benar, Master Sekte sementara mengangguk. Dia memandang leluhur tertua bernama Bocah Seribu Racun, yang seperti anak berusia 8 tahun tetapi memiliki energi paling kuat di antara mereka bertiga. Bocah Seribu Racun mencibir dan berkata, "Aku sudah bicara dengan Fei King Hall, kuil Dewa Tandus dan yang lainnya. Kami akan bersembunyi di dalam arai ilahi kami dan melihat apa yang bisa dia lakukan." Kedua leluhur juga mengangguk. Apa itu arai ilahi? Itu adalah susunan yang dibentuk oleh penggarap besar formasi jiwa dengan kekuatan dharmanya sendiri. Itu adalah alat penting yang membantu sekte-sekte yang tidak dapat binasa untuk bertahan selama 10.000 tahun. Sekte Dewa Pengobatan mempertahankan diri mereka dengan arai ilahi beberapa kali ketika mereka menghadapi bahaya atau ketika diserang oleh tuan dari planet lain. Beberapa jimat surgawi sudah mampu menyudutkan Chen Fan. Mereka tidak mengira dia mampu memecahkan arai ilahi. Sekte-sekte lain yang tidak dapat binasa seperti Fei King Hall, kuil Dewa Tandus, dan Sekte Zufa juga memiliki gagasan yang sama dan ingin menolaknya sampai akhir. Sementara itu, Chen Fan sedang duduk di aula utama Gunung Kaisar, mendengarkan laporan Xiao Mang. Apa, Heaven's Equal masih hidup? Chen Fan melebarkan matanya dan 2 berkas cahaya keluar. Tampaknya ada 2 petir di aula utama dan kekuatan mengerikan jatuh. Semua penggarap ketakutan dan 5 tetua Gunung Kaisar merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi dinosaurus. Bahkan Tuan Naga tercengang oleh kekuatan Chen Fan. Tuan Surgawi Chen menjadi semakin menakutkan setelah 3 tahun, pikir Tuan Naga. Oh, ceritakan padaku detailnya, kata Chen Fan sambil menahan diri, tapi matanya masih penuh keheranan. Heaven's Equal telah ditangkap oleh Kaisar Gunung ribuan tahun yang lalu dan dia masih hidup. Chen Fan bahkan telah bertemu dengan artefak spirit yang ditinggalkannya di alam Kunsu. Ia sangat mengagumi Heaven's Equal. Setelah melihat tebasan yang menghalangi jalan surga juga, bahkan Chen Fan ingin bertemu dengan senior yang luar biasa ini. Ya, Tuan Surgawi, kata Tetua Agung. Setelah mengambil alih Gunung Kaisar, mereka mencari di seluruh gudang harta karun, pavilion, dan bahkan penjara untuk mencari buku, obat roh, dan harta karun lainnya. Pada akhirnya, seorang murid secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu di suatu tempat di Gunung Kaisar, menghubungkan ke dunia kecil. Grand Elder dan Xiao Mang segera pergi ke sana dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka cemas, karena mungkin masih ada beberapa leluhur Kaisar Gunung yang tersisa yang bersembunyi di dalam, jadi mereka menginterogasi Qiwu dan Ming Yuan. Mereka tidak mau berbicara pada awalnya. Namun, ketika Xiao Mang mengeluarkan tablet penahan jiwa, dan mengancam akan menghancurkan jiwa ilahi mereka, Penatua Qiwu akhirnya berbicara. Dunia kecil itu sebenarnya digunakan untuk memenjarakan orang-orang yang menentang Kaisar Gunung. Yang paling lemah di antara mereka adalah penggarap jiwa yang baru lahir, dan ada juga banyak komandan iblis dari iblis kuno dan iblis dari Sekte Fin. Masing-masing dari mereka sangat berbahaya. Bahkan penduduk Gunung Kaisar pun tidak berani masuk. Grand Elder dan yang lainnya ingin menyerah.
Namun Penatua Ming Yuan tiba-tiba berkata bahwa Heaven's Equal juga dikurung di dalam. Seluruh orang Tionghoa langsung menjadi gembira dan banyak lelaki tua bahkan mulai menangis. Itu adalah surga yang setara. Nenek moyang orang Tionghoa, yang memimpin umatnya dari planet timur ke planet Tianhuang dan kemudian ditangkap oleh Gunung Kaisar. Mereka tidak percaya mereka masih mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadi, atas permintaan Xiao Mang, Ming Yuan tidak punya pilihan selain membuka pintu penjara. Tuan Naga mengajukan diri untuk masuk ke dalam karena dialah yang paling kuat di antara mereka. Dia masuk dan keluar dengan cepat, dan memastikan bahwa Heaven's Equal memang masih hidup. Jika dia masih hidup, kenapa kamu tidak membawanya ke sini sekarang agar aku bisa bertemu dengannya? Chen Fan berkata dengan cemas. Xiao Mang memandang ke arah tetua agung, lalu ragu-ragu dan berkata, "Saudaraku, Heaven's Equal benar-benar tidak bisa keluar. Kamu hanya bisa pergi dan melihatnya sendiri." Saat Chen Fan memasuki dunia penjara, dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh Grand Elder yang lain. Ledakan, dunia penjara hanya berukuran 1000 kaki dan lantainya penuh dengan kristal hitam. Itu seperti pulau kecil dengan badai dimensional yang mengerikan mengelilinginya. Badai dimensional yang mengamuk berputar dengan kecepatan tinggi. Beberapa pecahan melintas di langit seperti pisau dan bahkan penggarap jiwa yang baru lahir tidak berani menyentuhnya, atau mereka akan terkoyak-koyak. Ini memang penjara yang sempurna. Chen Fan mengangguk. Jaraknya 1000 kaki dan ada pecahan dimensi di mana-mana. Bahkan Chen Fan pun tidak akan mampu bertahan dalam badai yang menakutkan ini untuk waktu yang lama. Hanya penggarap formasi jiwa yang bisa melarikan diri. Ada selusin pilar perunggu di penjara itu. Pilar-pilar itu terbuat dari perunggu ungu dari planet lain dan ditancapkan jauh ke dalam tanah, menjadi satu dengan seluruh penjara. Ada banyak pola dan kilau pada mereka. Beberapa rantai ilahi keluar dari pilar, melilit penjara dengan erat. Rupanya, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri, kecuali mereka memiliki kekuatan Dharma yang dapat menghancurkan penjara tersebut. Saat itu juga, selain Heaven's Equal, 5 tahanan lainnya masih hidup. Entah mereka alien berbaju besi hitam atau iblis dengan tanduk di kepala. Meskipun kekuatan Dharma mereka telah menurun, mereka masih berdiri tegak. Tampaknya mereka adalah tuan besar yang dulunya lebih unggul di planet Tianhuang dan tak satu pun dari mereka yang berada di bawah tingkat jiwa baru lahir tahap menengah. Gemerincing, gemerincing. Chen Fan mengabaikan orang lain dan berjalan ke tempat seorang pria berpakaian putih berada. Dia tampak seperti pria parubaya, tetapi rambutnya telah memutih seluruhnya dan sangat panjang hingga menyentuh tanah. 2 rantai ilahi terbentang dari pilar perunggu ungu, menembus bahunya dan menghubungkannya ke pilar. Chen Fan bahkan dapat melihat, rantai ilahi tidak hanya menahan tubuh pria itu, tetapi juga masuk ke dalam pikirannya dan menembus jiwa yang baru lahir, yang berarti bahwa pria itu terus-menerus menderita karena rasa sakit karena jiwa ilahinya terkoyak. Namun, pria itu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia membuka matanya dan menatap Chen Fan dengan wajah bersyukur. "Saya tidak percaya saya masih bisa melihat seseorang dari tanah air saya. Peluang besar di planet timur seharusnya sudah muncul sekarang. Sayangnya, hal ini bukan merupakan peluang bagi Tiongkok atau planet bumi, melainkan sebuah bencana." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Chen Fan tercengang. Chen Fan membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tolong ceritakan lebih banyak tentang hal itu, senior." Berbicara tentang identitas, Chen Fan adalah dewa surgawi mistik utara di kehidupan masa lalunya dan bahkan guru Changqin tidak sehebat sebelumnya. Namun, dari segi kekuatan, dia tahu dia lebih lemah dari Heaven's Equal saat ini. Meski begitu, Chen Fan membungkuk karena Heaven's Equal adalah nenek moyang orang Tiongkok dan dia telah membawa para pembudidaya Tiongkok sampai ke planet Tianhuang. Dia bahkan sempat ditahan selama beberapa ribu tahun demi kepentingan Tiongkok. Kultivator seperti itu layak untuk ditundukkan. Tolong duduk, aku akan menceritakan semuanya kepadamu secara perlahan. Setara surga tersenyum, meskipun ada 2 rantai ungu yang mengikatnya, dan tubuh serta jiwa ilahinya akan terkoyak setiap kali dia bergerak, dia tetap tersenyum lembut. "Apakah kamu punya anggur?" "Tentu." Chen Fan mengeluarkan anggur roh, dibuat dengan air terdingin di wilayah Beihuang, dari labu penguat pedang. Itu adalah hadiah dari Wu Wendin, leluhur keluarga Wu. "Besar, saya belum pernah meminum Ice Spirit Wine ini selama ribuan tahun." Heaven's Equal mulai minum. Dia tiba-tiba berkata dengan serius, "Karena Anda berasal dari planet Is,
Anda harus mengetahui situasi di sana. Apakah spirit Ki telah dipulihkan? Ya, spirit Ki di bumi secara bertahap telah pulih bahkan sebelum saya pergi. Meski masih jauh dari level planet Tianhuang, ia semakin kuat dan Fin Qi juga keluar dari dalam tanah. Saya pikir ini ada hubungannya dengan inti harta karun ilahi, tetapi tampaknya tidak menjadi masalah setelah mendengar apa yang Anda katakan, kata Chen Fan. Kamu benar-benar berpikir apa yang disebut peluang besar adalah harta karun ilahi. Heavens Equal menyesap anggurnya dan tersenyum. Chen Fan mengerutkan kening, lalu menjawab setelah beberapa saat, saya mendengarnya dari suku Maya. Haha, suku Maya. Heavens Equal menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik. Saat saya berada di planet timur, Kaisar Gunung datang dan mencoba mengambil peluang besar, namun saya mengalahkan guru ilahi mereka dan hanya sejumlah kecil keturunan mereka yang tersisa di bumi. Meskipun mereka pintar, mereka selalu berpikir terlalu banyak. Hehe, jika memang ada harta karun ilahi, aku dan guru leluhurku pasti sudah mengeluarkannya. Bagaimana kita masih takut pada Gunung Kaisar? Itu bukan harta karun ilahi. Chen Fan mengerutkan kening. Jika itu bukan harta karun ilahi, mengapa Mermen, Klan Emas, Suku Iblis, Monster, Maya, dan penggarap jiwa baru lahir lainnya bergegas ke bumi? Bahkan Pangeran Ilahi Mingyang meninggalkan semua yang ada di planet Tianhuang dan mengambil area ilahi milik Kaisar Gunung. Saya bersumpah itu jelas bukan harta karun, kata Heavens Equal, bertahun-tahun yang lalu, orang Tiongkok menemukan gua iblis. Fin Qi di dalam bahkan berubah menjadi iblis sungguhan. Harta karun apa yang bisa begitu jahat? Bagaimana bisa ada harta karun iblis di planet timur? Yah, Chen Fan juga ragu-ragu. Dia tahu Heavens Equal tidak berbohong. Dia telah mempercayai suku Maya ketika dia berada di bumi dan terus berpikir bahwa ada harta karun ilahi yang tersembunyi. Namun setelah datang ke planet Tianhuang dan melihat segala sesuatu di tanah dewa, terutama arai pemutus langit bela diri sejati, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah harta karun ilahi yang tersembunyi, tentu saja bukan harta karun ilahi. Apalagi yang lainnya, membentuk arai pemutus langit bela diri sejati, membutuhkan lebih banyak bahan daripada yang dibutuhkan 10 harta karun ilahi. Dewa sempurna dari Sekte Surgawi bela diri sejati tidak akan melihat hanya pada satu harta karun ilahi. Jika itu bukan harta karun ilahi, mengapa ras di timur dan barat berperang saat itu? Chen Fan bertanya, sederhana saja, untuk mengklaim lingkungan hidup. Setara surga menggelengkan kepalanya. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa putus asanya kami saat itu. Dunia berubah hari demi hari dan spirit Qi menyusut setiap hari. Ketika planet timur sedang berkembang, bahkan ada para penggarap yang hampir menjadi penggarap besar formasi jiwa dan ada banyak penggarap jiwa yang baru lahir. Pada akhirnya, hanya sedikit yang tersisa. Jadi, perang tidak bisa dihindari, untuk memperjuangkan sisa spirit Qi. Tentu saja, Heavens Equal tiba-tiba berhenti dan dia terlihat lebih serius. Kami juga bertanya-tanya apakah alien sedang merencanakan sesuatu. Jadi, kami berpura-pura menyatakan perang terhadap mereka. Sampai binatang buas itu datang, kami segera melarikan diri dan lari ke planet Tianhuang. Chen Fan menyela, Anda sedang berbicara tentang pemangsa alam semesta. Kamu tahu tentang mereka. Heavens Equal melirik Chen Fan. Benar, kamu datang ke planet Tianhuang sendirian dan bahkan mengalahkan Kaisar Gunung. Kamu lebih kuat dariku saat itu. Masuk akal jika Anda mengetahui tentang pemangsa alam semesta. Heavens Equal melanjutkan, saya hanya mendengar tentang mereka dari para penggarap di planet Tianhuang ketika saya datang ke sini. Mereka jarang terlihat bahkan di Star Ocean, apalagi di sekitar kawasan planet terbengkalai. Selain itu, mereka tidak bertujuan untuk menyerang planet timur, tetapi hanya untuk mengusir kami para kultivator dari planet ini. Jadi, maksudmu seseorang memerintahkan predator alam semesta untuk melakukan hal itu? Chen Fan mendongak. Predator alam semesta adalah binatang buas yang ditemui Chen Fan di jalan surga. Mereka seperti belalang di alam semesta dan sekte-sekte besar bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Hanya sebagian dari mereka yang bertahan di sepanjang perbatasan. Jika memang ada seseorang yang memimpin pemangsa alam semesta, setidaknya dia harus menjadi penggarap jiwa baru lahir tahap puncak, atau dia tidak akan mampu mengendalikan binatang buas itu. Menurutku, mereka tampaknya telah dijinakkan. Namun, saya tidak begitu tahu banyak tentang ciri-ciri binatang itu. Saya hanya merasa mereka seperti hewan peliharaan yang patuh,
kata Heavens Equal perlahan. Dijinakkan, mata Chen Fan melebar dan dia berkata setelah beberapa saat, silakan lanjutkan. Saya baru mendengar tentang sekte di Lautan Bintang setelah datang ke planet Tianhuang. Faktanya, mereka telah menguasai seluruh wilayah planet ini. Mermen, klan emas, suku iblis, dan ras cahaya semuanya dikendalikan oleh mereka. Saya bahkan tidak yakin apakah sekte yang tidak dapat binasa di planet Tianhuang dikuasai oleh orang-orang itu. Saya tidak memperhatikan hal-hal ini sebelumnya, tetapi semuanya tampaknya telah menyatu sekarang, kata Heavens Equal dengan kecemburuan di matanya. Mereka memiliki penggarap formasi jiwa di setiap generasi dan banyak penggarap jiwa yang baru lahir. Mereka dapat menyerang suatu wilayah planet dengan mudah dan tidak dibatasi oleh hukum. Mereka bahkan dapat menjadi penggarap jiwa baru lahir dan penggarap formasi jiwa dengan bebas. Aku sangat iri pada mereka. Kultivator Tiongkok yang paling kuat hanyalah setengah dari kultivator formasi jiwa. Sekte-sekte di Star Ocean mengendalikan planet Timur, planet Tianhuang, dan semua planet lainnya. Hanya merekalah yang dapat memperlakukan seluruh planet sebagai pion selama beberapa ratus ribu tahun dan merekalah satu-satunya yang dapat mengunci hukum surgawi sebuah planet. Kemudian, Heavens Equal menghela nafas dan menghabiskan satu kendi anggur. Chen Fan tetap diam. Dia pikir Heavens Equal telah meremehkan sekte Changshen dan sekte Fei God. Mencuri hukum surga di seluruh wilayah planet terbengkalai bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penggarap formasi jiwa. Bahkan di 9 sekte surgawi, mungkin hanya ada sedikit kultivator yang mampu melakukan itu. Hanya sekte surgawi bela diri sejati yang cukup kuat. Senior, bencana apa yang kamu bicarakan sebelumnya? Chen Fan bertanya. Itu adalah hal yang paling dia khawatirkan. Dia tidak peduli dengan rencana sekte Changshen atau ras cahaya. Lagi pula, dia bisa melenyapkannya begitu saja ketika dia kembali ke bumi. Selama penggarap formasi jiwa tidak muncul, Chen Fan yakin tidak ada yang bisa menolaknya saat ini. Dalam 3 tahun terakhir, semua lukanya telah disembuhkan dan dia juga telah meningkatkan kekuatannya ke level tertinggi. Dia mengembangkan beberapa kekuatan ilahi agung pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka menggemparkan dunia, mampu mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir. Sangat terlambat, Heavens Equal berkata, jika spirit Ki telah dipulihkan, tidak akan ada jalan untuk kembali lagi. Kenapa begitu? Chen Fan berkata dengan serius. Nenek moyang saya dan saya benar-benar mengetahui rencana sekte di Lautan Bintang. Faktanya, kami pernah menangkap seorang kultivator dari sekte yang tidak dapat binasa. Dia mengatakan seluruh wilayah planet terbengkalai dan semua planet yang memiliki kehidupan memiliki peluang, namun peluang besar dapat ditemukan di planet Timur, kata Heavens Equal. Dia tidak tahu apa sebenarnya itu, tapi dia bilang ada pepatah di Lautan Bintang. Pepatah apa? Chen Fan mencondongkan tubuh ke depan. Heavens Equal menyesap anggurnya dan berkata, seorang sage menjebak iblis di planet Timur. Seorang sage menjebak iblis di planet Timur. Chen Fan mengerutkan kening. Apa maksudnya? Jadi, ada iblis jauh di bawah tanah di bumi. Apakah ini sebuah lelucon? Bumi telah ada selama miliaran tahun. Iblis macam apa yang bisa hidup selama itu? Bahkan penggarap Void Returning atau Dao Reunion pasti sudah mati. Kecuali, Chen Fan bisa memikirkan satu kemungkinan, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Itu terlalu konyol. Jika itu benar, Tuan Changqin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya, setidaknya dibutuhkan beberapa dewa sempurna. Apa gunanya Dao Reunion Perfected Immortal mempertaruhkan nyawanya sendiri? Chen Fan tidak punya ide sedikit pun. Setidaknya harta karun ilahi atau buah Dao tidak sepadan. Itu pasti terkait dengan kelangsungan hidup sekte surgawi atau kesempatan untuk menjadi seorang sage, sebaliknya mereka tidak akan bertekad demikian. Tetapi meskipun itu bukan inti dari planet timur yang kami duga, itu pasti sesuatu yang buruk, kata Chen Fan. Benar, Heavens Equal sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Chen Fan dan dia mengangguk. Murid itu juga mengatakan bahwa ketika peluang besar muncul, seluruh planet timur akan terbalik. Planet ini mungkin hancur dan manusia mungkin hancur berkeping-keping, atau hukum mungkin terkunci dan tidak akan ada lagi spirit Ki, meninggalkan planet mati. Tidak akan ada penggarap abadi setelahnya. Kemudian, kilau emas melintas di mata Chen Fan dan kristal hitam tempat dia duduk retak, tapi dia tidak menyadarinya. Apa yang dikatakan Heavens Equal, bukankah itu yang dilihat Chen Fan ketika dia dilahirkan kembali?
Bumi tidak memiliki spirit Ki sama sekali dan telah menjadi planet mati sejak saat itu. Tidak ada lagi penggarap abadi. Chen Fan telah melihat cukup banyak planet yang menjadi tandus di alam semesta. Banyak planet yang dipenuhi kehidupan telah ada selama miliaran tahun dan spirit Ki mereka telah digunakan oleh penggarap abadi. Semua planet tersebut telah bertahan setidaknya beberapa miliar atau bahkan 10 miliar tahun. Mereka adalah tempat kelahiran peradaban budidaya abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki banyak penggarap agung dan orang suci, yang semuanya terkenal di seluruh alam semesta. Tapi bumi berbeda. Bumi adalah planet muda. Peradabannya bahkan belum ada selama beberapa ribu tahun. Itu cukup energi dan harus bisa aktif selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membina generasi penggarap abadi. Namun saat ini, tampaknya spirit Ki di bumi akan menghilang selamanya dalam kurun waktu 1 abad. Bahkan tidak akan ada penggarap pendirian yayasan, apalagi penggarap besar. Planet-planet ini dikenal sebagai planet tidur abadi di alam semesta. Sesuai dengan namanya, planet ini akan tertidur selamanya. Pada saat itu, bahkan para kultivator pemula pun tidak ingin tinggal di sana. Lagi pula, mereka bahkan tidak mampu menyerap sehelai pun spirit Ki dan mereka harus mendapatkan energi dari makanan. Planet seperti ini terlalu menyedihkan untuk kepentingan mereka. Mungkin ada teknologi, namun, budidaya abadi adalah arus utama alam semesta. Chen Fan telah melihat beberapa peradaban teknologi dihancurkan oleh Dao Reunion Perfected Immortal, tidak peduli seberapa berkembangnya teknologi mereka. Peradaban tersebut telah berkembang selama ratusan juta tahun di wilayah perbatasan alam semesta sebelum mencapai skala sebesar itu. Jadi, orang-orang di bumi juga harus melakukan hal yang sama setelah meninggalkan budidaya abadi. Memikirkan hal ini, Chen Fan tampak lebih dingin. Dia pernah mengira bumi terlahir sebagai planet mati, jadi dia tidak mempermasalahkannya sebelumnya. Dia juga pernah mendengar tentang memelihara harta karun ilahi dengan sebuah planet. Bagaimanapun, ini hanya akan bertahan 10.000 tahun di bumi. Namun, ketika dia tahu bahwa bumi akan hancur dan tidak akan pernah ada lagi spirit Ki, dia menjadi lebih cemas. Sekte surgawi bela diri sejati pasti berada di balik ini. Tapi untuk apa? Chen Fan bingung. Seorang sage mengurung seorang iblis di sana, untuk iblis apa dia akan menjebak roh Ki sebuah planet dan bahkan membuat susunan menakjubkan yang mencakup begitu banyak wilayah planet. Setidaknya harus berada pada tingkat pengembalian kekosongan atau reuni Dao. Tuan, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Chen Fan mendongak. Tapi semua ini bukanlah hal yang bisa dia pahami saat ini. Dia mencoba menjernihkan pikirannya dan percaya bahwa kebenaran akan terungkap ketika dia kembali ke bumi. Benar, senior, apakah kamu mengenal Dewa Jiang? Chen Fan bertanya. Itu adalah nenek moyang orang Tiongkok dan elit tak tertandingi yang kemungkinan besar akan menjadi penggarap formasi jiwa 100.000 tahun yang lalu, kata Heavens Equal dengan kekaguman di wajahnya. Saya mendengar dari Jenderal Surgawi Mangya bahwa dia membunuh Dewa Jiang dan meninggalkan senjatanya di alam Kunsu, kata Chen Fan. Haha, Mangya hanya menggertak. Heavens Equal tertawa dengan jijik. Tuan Ilahi Jiang sudah setengah jalan untuk mencapai tingkat formasi jiwa, sementara Mangya hanyalah seorang penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Bahkan ketujuh Jenderal Ilahi dari Raja Ilahi Tatian tidak bisa menandingi Raja Ilahi Jiang, kecuali Raja Ilahi Tatian sendiri yang ikut terlibat. Penguasa Ilahi Jiang diakui sebagai penguasa ilahi terkuat kedua di dunia. Sayangnya, dia tiba-tiba meninggal dan jumlah orang Tiongkok semakin menurun sejak saat itu. Kemudian, Heavens Equal meminum anggur dengan ekspresi frustrasi. Chen Fan mengobrol dengan Heavens Equal lebih lama. Mereka berbicara tentang Kunsu, roh artefak di Istana Yuntian dan penggarap sempurna yang meninggal di Pulau Yingsu. Mereka berdua tertawa dan minum bersama. Chen Fan ingin memutus rantai ilahi yang mengunci Heavens Equal dengan seni ilahi miliknya, tetapi Heavens Equal tersenyum dan menolaknya. Heavens Equal menunjukkan pikirannya kepada Chen Fan. Chen Fan mengintip ke dalamnya. Dia melihat meskipun Nas Chen Soul of Heavens Equal telah dikurung, ia masih berkilauan dan diselimuti aura emas ungu. Tingginya 3 inci dan bersinar semakin terang. 2 rantai ilahi dan separuh pilar perunggu di belakangnya telah dicairkan oleh Heavens Equal. Dengan sedikit waktu lagi, dunia kecil ini pun akan hancur, belum lagi pilar perunggunya. Senior, saya kagum, kata Chen Fan. Heavens Equal telah terperangkap di sana selama beberapa ribu tahun,
namun kekuatannya tidak melemah sama sekali dan dia bahkan melelehkan dunia kecil. Tidak heran Jenderal Mang Ya ingin membunuhnya. Chen Fan tahu bahwa ketika Heaven's Equal selesai menyempurnakan seluruh dunia, dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap formasi jiwa. Pada akhirnya, Chen Fan mengucapkan selamat tinggal pada Heaven's Equal. Saat mereka berjalan keluar, Heaven's Equal mengirim pesan kepada Chen Fan dengan kehendak abadinya. Hati-hati dengan Tatian. Chen Fan sedikit terkejut. Dia kemudian membungkuk hormat dan melangkah keluar dari dunia kecil. Setelah keluar dari dunia kecil, Chen Fan segera memulai persiapannya untuk meninggalkan planet Tianhuang. Agar orang Tiongkok dapat bertahan hidup di planet ini, Chen Fan harus melenyapkan musuh-musuh mereka seperti 5 sekte yang tidak dapat binasa, sehingga mereka tidak dapat menyerang orang Tiongkok setelah dia pergi. Selain itu, pihak Tiongkok juga membutuhkan landasan yang kuat dan anggota senior harus dilindungi oleh kultivator tingkat tinggi yang cukup. Jadi, saya harus mendirikan sekte dan menarik para penggarap individu untuk bergabung. Zhao Juexian, Tuan Naga, dan Tetua Kaisar Gunung saja tidak cukup, jelas Chen Fan. Senior, kamu menyebut sektemu apa? Lin Wuhua bertanya. Chen Fan tersenyum dan menjawab, nama sekte itu adalah Qiong Utara. Chen Beixuan mendirikan Sekte Qiong Utara di Gunung Kaisar, dan merekrut semua jenis pembudidaya individu dan bahkan murid sekte lain, selama mereka bersumpah untuk tidak mengkhianati Sekte Qiong Utara. Selain itu, Chen Fan sendiri yang akan mengajarkan seni surgawi dan seni ilahi yang sebenarnya. Saat berita itu tersebar, planet Tianhuang diaduk. Seni surgawi bukanlah yang paling mengejutkan. Mereka dapat diwariskan selama masih ada penguasa surgawi. Namun, seni ilahi adalah seni kultivasi dari penguasa ilahi. Bahkan 5 sekte yang tidak dapat binasa pun tidak memiliki sekte yang lengkap dan Kaisar Gunung hanya memiliki sedikit. Sekte reinkarnasi memiliki Chaotic Divine Art yang tidak lengkap sejak saat itu, tetapi mereka masih memperlakukannya sebagai harta karun. Benar-benar, dia bahkan akan mengajari kita seni ilahi. Apakah Chen Beixuan hanya menggertak? Ya, saya mendengar bahwa inti seni surgawi Kaisar Gunung diambil oleh Pangeran Surgawi Mingyang dan tidak ada orang lain yang pernah mempraktikkannya sebelumnya. Bahkan jika mereka memilikinya, hal itu telah terkunci di dalam pikiran mereka. Dari mana Chen Beixuan mendapatkan seni ilahi itu? Kami akan mempelajari apapun yang dia ajarkan. Saya tidak berharap untuk mempelajari seni ilahi. Hanya beberapa seni surgawi yang bisa digunakan. Banyak kultivator individu sedang berdiskusi. Kebanyakan dari mereka segera bergegas ke Gunung Kaisar. Bagaimanapun juga, seni surgawi adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sekte surgawi dan keluarga penguasa surgawi dan mustahil bagi mereka untuk mempelajarinya. Sejak Chen Fan mendirikan sekte, mereka hanya akan menyambutnya. Pada awalnya, hanya beberapa penggarap terhubung dan penggarap inti emas yang bergabung. Pada akhirnya, seorang penggarap jiwa yang baru lahir muncul. Namanya adalah King Shi, seorang kultivator individu terkenal di planet Tianhuang. Ia tidak dilahirkan di sekte surgawi atau keluarga besar. Dia perlahan-lahan mencapai penggarap jiwa yang baru lahir dengan menjelajahi berbagai hal sendiri. Tuan Surgawi Chen, King Shi tampak rendah hati di luar, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Chen Fan tampaknya tidak memiliki energi apapun dalam dirinya, sama seperti manusia biasa. Meskipun dia pernah mendengar tentang Chen Fan, dia masih terdengar agak tidak sopan. Namun, ketika Chen Fan berbalik dan menatapnya, dia langsung berlutut. Dia merasa seolah-olah ada senjata ilahi di mata Chen Fan, membelah jiwa ilahinya hingga berkeping-keping. Kekuatan dan segala jenis seni rahasia serta harta karun Dharma yang dibanggakan King Shi semuanya tidak berguna. Setelah itu, King Shi menyerah dan memanggil Chen Fan, Tuan. Chen Fan tidak menerimanya. Anda akan menjadi menteri di Sekte Qiong Utara. Mulai sekarang, Anda bisa berkultivasi di sini dan membaca seni kultivasi di Paviliun Budidaya, di puncak gunung, kata Chen Fan. Ya, King Shi mengangguk. Setelah yang pertama, penggarap jiwa baru lahir kedua dan ketiga tiba segera setelahnya. Bahkan ada seorang penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, yang mengagumi Chen Fan dan berencana untuk tinggal di planet Tianhuang untuk berkultivasi di sana. Chen Fan menerima semuanya. Seluruh hidup mereka akan berada di tangannya begitu mereka memasuki Gunung Kaisar. Dalam periode waktu ini, Chen Fan telah memperbaiki dan meningkatkan susunan Gunung Kaisar. Meskipun tidak ada arah ilahi,
are lainnya masih bisa membunuh beberapa penggarap jiwa yang baru lahir dengan mudah. Ketika Sekte Qiong Utara secara resmi didirikan, gunung itu dibanjiri oleh para pembudidaya dari seluruh planet Tianhuang. Para leluhur dari Sekte Surgawi bahkan pergi ke sana secara langsung. Hampir semua penggarap jiwa yang baru lahir, kecuali dari 5 sekte yang tidak dapat binasa, berkumpul di sana. "Selamat, Master Sekte," kata leluhur jiwa yang baru lahir dari wilayah Surgawi Changshan. Chen Fan tersenyum dan mengangguk. Para leluhur melihat sekeliling dan melihat Tuan Naga, Zhao Juexian, 5 tetua Kaisar Gunung, dan 5 pembudidaya nakal di belakang Chen Fan. Ada total 12 penggarap jiwa yang baru lahir. Kekuatan mengerikan seperti itu sama kuatnya dengan mantan Kaisar Gunung. Sekte Master Chen benar-benar telah naik ke puncak planet Tianhuang kali ini, dan Sekte Qiong Utara telah menjadi sekte teratas di dunia, seru leluhur Patriark Jinghai. Dia akhirnya berani muncul setelah Sensi memberinya janjinya. Itu benar, mulai sekarang, Master Sekte Chen dan Sekte Qiong Utara akan menjadi pemimpin semua sekte di planet Tianhuang. "Siapa yang berani tidak menaatimu?" kata penguasa kota Sainfire City sambil memukul dadanya. Dia adalah ayah Long Hua. Dia telah mendirikan kotanya sendiri dan dekat dengan Chen Fan, berbeda dengan sekte surgawi lainnya. Benar, leluhur sekte dunia bawah hantu juga mengangguk. Setelah Chen Fan menghancurkan tubuhnya, dia mendapatkan yang lain di suatu tempat, tetapi wajah hantunya penuh rasa hormat saat itu, yang terlihat lucu. Selain mereka, leluhur lainnya juga mengawasi dari samping. Banyak leluhur yang kagum pada Chen Fan, tetapi merasa bermasalah dengan Sekte Qiong Utara. Kebanyakan sekte surgawi menolak menerimanya. Lagi pula, rasanya seperti ada seseorang yang mengendalikan mereka. Siapa yang mau itu? Mereka bahkan dapat melihat gagasan Chen Fan untuk menguasai seluruh planet Tianhuang, yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, mereka tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi mereka tetap diam. Meski begitu, suasananya masih menjadi aneh, membuat penguasa surgawi Jinhai dan leluhur sekte dunia bawah hantu merasa malu. Sementara beberapa penguasa surgawi tertawa diam-diam, Chen Fan tiba-tiba berdiri dan berkata perlahan, "Kamu benar sekali. Saya telah menjadi kultivator terbaik di planet Tianhuang dan Sekte Qiong Utara adalah sekte paling kuat di dunia, namun beberapa sekte kecil seperti Sekte Dewa Pengobatan dan Balai Raja Fei masih berusaha melawan saya. Saya harus menghukum mereka." Para leluhur tetap diam. Beberapa saat kemudian, seseorang bertanya, "Hah? Apa maksudmu, Tuan Surgawi Chen?" "Sederhana, saya akan membunuh mereka untuk memperingatkan dunia," kata Chen Fan acuh tak acuh. Semua orang tercengang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, semua orang di aula utama tercengang. Kemudian, seorang leluhur yang dikelilingi oleh pedang Qi dan 24 bulan muncul dan mengajukan keberatan, "Tuan Surgawi, mohon jangan gegabah." Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap pria itu. Pria yang dikelilingi bulan adalah leluhur Sekte Pedang Bulan, salah satu dari 3 sekte pedang kuat di planet Tianhuang. Dia mengenakan jubah putih dengan sulaman pola bintang di atasnya. Sekte Pedang Bulan terletak di bagian paling utara planet Tianhuang, berlawanan dengan Sekte Fin. Dewa pedang dari sekte tersebut telah membunuh banyak penggarap seni iblis di limbah liar dan merupakan pendekar pedang paling kejam di antara 3 sekte pedang. Patriark leluhur dari Sekte Pedang Bulan, Yang Xiu, membungkuk kepada Chen Fan dan berkata, "Tuan Surgawi, tolong dengarkan saya. Sekte seperti Sekte Dewa Pengobatan dan Balai Raja Fei telah menderita kerugian besar setelah leluhur mereka meninggal dalam pertempuran di Gunung Kaisar. Sekarang mereka telah menutup gerbangnya dan mengklaim bahwa mereka tidak akan pernah keluar selama kamu masih hidup. Mengapa kamu masih harus begitu kejam?" Leluhur Sekte Buddha Hitam, yang diselimuti kabut hitam, melangkah maju dan berkata, "Ya, Tuan Surgawi Chen. Anda sekarang adalah penguasa planet Tianhuang dan Tuan paling kuat di dunia. Anda perlu menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda bukanlah seseorang yang membunuh tanpa alasan, sehingga mereka akan mematuhi Anda." "Itu benar, Tuan Surgawi Chen. Planet Tianhuang telah kehilangan lusinan penggarap jiwa yang baru lahir. Kami tidak sanggup menanggung kerugian lebih banyak lagi. Biarkan saja mereka pergi." 5 sekte yang tidak dapat binasa itu hanya memiliki sekelompok petani tua yang tersisa. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Anda dan Sekte Qiong Utara. Selain itu, mereka dilindungi oleh arai ilahi mereka. Sangat sulit untuk menyerang mereka. Benar,
Jika kamu membiarkan mereka pergi, kamu akan mendapatkan rasa hormat dari semua sekte di seluruh planet Tianhuang. Para leluhur lainnya di aula juga mencoba meyakinkannya. Beberapa orang mengatakan Chen Fan harus memaafkan orang kapanpun diperlukan, sehingga semua orang akan menghormati dia dan sekte Qiong Utara. Jika dia membunuh mereka, dia hanya akan mendapat lebih banyak musuh. Beberapa orang mengatakan area ilahi dari 5 sekte yang tidak dapat binasa sangat tangguh, jadi Chen Fan mungkin tidak dapat menghancurkannya dan mungkin merusak reputasinya. Beberapa bahkan mengancam bahwa jika Chen Fan memusnahkan 5 sekte yang tidak dapat binasa, tidak ada seorang pun di planet Tianhuang yang akan mematuhinya. Perdebatan bahkan menyebar hingga keluar aula utama. Banyak tetua, master sekte, dan murid dari seluruh planet Tianhuang mendengar tentang hal itu. Ya, kamu harus melepaskan sekte Dewa Pengobatan. Mengapa kita harus berbicara tentang pembunuhan di hari bahagia ini? Kata seorang tetua dari wilayah surgawi Wangqin. Saya mendengar bahwa area ilahi di Balai Raja Fei dibentuk oleh penggarap besar formasi jiwa dan telah beroperasi selama beberapa ratus ribu tahun. Saya tidak berpikir Tuan Surgawi Chen dapat menghancurkannya, kata seseorang. Haha, jika Chen Beixuan ingin menindas orang lain, leluhur pasti akan melakukan sesuatu. Beberapa murid sekte musuhnya berbicara dengan kehendak abadi mereka. Lin Wuhua, Mu Hongti dan Xiao Mang tiba-tiba menyadari. Para leluhur sepertinya ada di sana untuk memberi selamat kepada sekte Qiong Utara, tetapi mereka sebenarnya berusaha meyakinkan atau bahkan mengancam Chen Fan. Namun, Chen Fan belum bisa membunuh mereka begitu saja. Lagi pula, mereka hanya membujuknya secara lisan dan bertindak seolah-olah mereka melakukannya demi dirinya. Jika Chen Fan membunuh mereka, alam budidaya di planet Tianhuang akan takut padanya dan tidak ada yang mau bekerja untuknya. Saudaraku, Xiao Mang ingin berdiri dan berbicara beberapa kali, tetapi Zhao Juexian menghentikannya. Ada begitu banyak penggarap jiwa baru lahir di aula utama saat itu. Meskipun Xiao Mang adalah seorang dewi, dia hanyalah seorang penggarap terhubung dan itu bukan tempatnya untuk berbicara. Jadi, maksudmu aku harus membiarkan mereka pergi dan bahkan membiarkan mereka terus berkeliaran di planet Tianhuang. Chen Fan menyentuh dagunya. Leluhur sekte Buddha Hitam berteriak, itulah cara terbaik untuk melakukannya. Mengubah pedang menjadi mata bajak, bukankah itu luar biasa? Kamu sebaiknya mengakui status sekte yang tidak dapat binasa sekarang. Dewa ilahi Tatianus tidak memusnahkan mereka saat itu dan bahkan mengubah mereka menjadi sekutu. 5 sekte yang tidak dapat binasa dan Kaisar Gunung memerintah planet Tianhuang bersama-sama. Ini adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian di planet ini, kata seorang tetua wilayah surgawi Wangqin. Para leluhur mengangguk. Sensi bahkan melihat Dewa Surgawi Jin Hai tersenyum. Dia tahu para penguasa surgawi bekerja sama untuk melawan sekte Qiong Utara. Yang Xiu dan yang lainnya mungkin tidak menyukai sekte Dewa Pengobatan, tetapi akan lebih baik bagi mereka jika 5 sekte yang tidak dapat binasa itu ada. Meskipun sekte Qiong Utara sangat kuat, 5 sekte yang tidak dapat binasa dan sekte surgawi lainnya tidak akan takut jika mereka bekerja sama. Maka, mustahil bagi sekte Qiong Utara untuk mendominasi planet Tianhuang. Tuan Surgawi Chen, apa yang akan kamu lakukan? Sensi memandang Chen Fan. Ini seperti pertarungan sesungguhnya. Pertempuran di Gunung Kaisar menunjukkan kekuatan keras Chen Fan, dan kemudian, dia akan membutuhkan kekuatan lunaknya untuk menghadapi sekte tersebut. Tidak ada yang bisa menguasai seluruh planet Tianhuang hanya dengan kekuatan semata. Saya tidak bisa menyerang sekte Dewa Pengobatan. Chen Fan mencondongkan tubuh ke depan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Sekte Qiong Utara baru saja didirikan dan tentu tidak bijaksana menyerang sekte lain begitu saja, kata Yang Xiu. Itu adalah sekte yang tidak dapat binasa. Bahkan Dewa Tatianus meninggalkan mereka sendirian saat itu. Mohon pikirkan baik-baik, Tuhan Surgawi. Leluhur dari sekte Buddha Hitam terkekeh sambil menyentuh kepalanya yang botak. Tuan Surgawi, mohon berpikir 2 kali. Pada akhirnya, bahkan Master Sekte dari wilayah Surgawi Changshen pun angkat bicara. Wilayah Surgawi Changshen adalah wilayah surgawi teratas di dunia dan 5 penggarap jiwa baru lahir mereka hadir. Semuanya sangat kuat. Master Sekte mereka adalah seorang pria parubaya dengan jubah biru. Dia tampak lebih unggul, seperti dewa. Dia adalah seorang penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah dan sebanding dengan Tuan Naga. Dia nyaris tidak berbicara, mengingat statusnya sebagai Master Sekte dari wilayah surgawi teratas,
tetapi kata-katanya selalu berdampak. Penguasa kota-kota api suci, leluhur dari Sekte Dunia Bawah Hantu, Zhao Juexian dan King Shi, semuanya berpenampilan serius. Tuan Surgawi, bahkan Tetua Agung ingin meyakinkan. Chen Fan, bagaimanapun, Tiongkok dan Sekte Qiong Utara tidak bisa melawan seluruh planet Tianhuang. Namun, Chen Fan melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata sambil perlahan bangkit, bagaimana jika saya bersikeras menyerang 5 sekte yang tidak dapat binasa? Seorang leluhur berkata dengan dingin, kalau begitu, Dewa Surgawi akan menentang keinginan semua sekte di planet Tianhuang. Anda mungkin memiliki prestise untuk sementara waktu, tetapi Realm of Cultivation secara bertahap akan menolak Anda. Sekte Qiong Utara memang kuat, tapi bisakah kamu lebih kuat dari seluruh planet? Meskipun penggarap jiwa yang baru lahir di aula utama duduk berseberangan, mereka tampaknya berada di tanah dan mereka semua memandang Chen Fan dengan serius. Mereka sepertinya sama sekali tidak setuju dengan rencana Chen Fan. Pada saat itu, seluruh kaisar gunung terdiam, kultivator yang tak terhitung jumlahnya mendongak. Mereka tahu momen penting yang akan menentukan nasib planet Tianhuang adalah saat itu juga. Apakah planet ini akan didominasi oleh Sekte Qiong Utara sendiri atau oleh sekte-sekte tersebut secara bersama-sama bergantung pada perdebatan ini. Tuan Surgawi Chen terlalu tidak bijaksana. Menyerang dan menguasai dunia adalah dua hal yang berbeda. Dia mungkin bisa mengalahkan Kaisar Gunung dengan kekuatan, tapi dia tidak bisa menekan planet Tianhuang dengan itu. Jika dia menghabiskan beberapa abad untuk secara perlahan mengikat sekte dan leluhur dan memberi mereka manfaat, situasinya tidak akan seperti ini, gumam Penatua Yuelon. Huan Nonyin juga mengangguk. Mereka berdua memimpin Valet Moon Peak dan mengendalikan 1000 murid, jadi mereka tahu mustahil memerintah hanya dengan kekuatan. Para murid di lapangan terlihat penuh hormat dari luar, namun kenyataannya tidak setia. Ini seperti masyarakat modern di bumi dan di dunia fana. Meskipun planet Tianhuang adalah planet budidaya, penggarap abadi adalah manusia. Kepentingan akan terlibat dalam masyarakat manapun yang memiliki manusia. Tidak ada seni pedang yang dapat memutuskan hubungan di antara mereka. Grand Elder juga menghela nafas. Dia merasa ada hal-hal yang seharusnya dia katakan kepada Chen Fan sebelumnya. Bagaimanapun, Chen Fan masih muda. Usianya kurang dari 500 tahun dan dia masih belum tahu bagaimana menghadapi hubungan interpersonal. Situasi di aula utama disiarkan langsung ke seluruh planet Tianhuang. Beberapa penguasa surgawi dari Kaisar Gunung telah memasang layar di langit di wilayah surgawi dan kota-kota untuk menunjukkan transaksi yang terjadi. Para pembudidaya dan orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton di jalanan. Sementara para tetua dan leluhur sedang menonton di Menara Qinhe atau Istana Brahma, menikmati makanan dan mengobrol dengan para pelayan di sana pada saat yang sama. Chen Beixuan memang gila. Apakah dia benar-benar berpikir orang-orang akan mematuhinya setelah dia mengalahkan Kaisar Gunung? Bagaimana bisa semudah itu? Ketika Kaisar Gunung menguasai dunia, wilayah surgawi Changshen dan 5 leluhur dari Sekte Langit Guntur juga tidak menaati mereka. Kekuatan adalah kekuatan, taktik adalah taktik. Jalannya masih panjang jika dia ingin menguasai planet Tianhuang, kata banyak penggarap sempurna. Banyak orang yang sebenarnya iri dengan Chen Fan, apalagi dia berasal dari ras kecil seperti orang Tionghoa. Di mata anggota keluarga bangsawan, dia hanyalah seorang pemula. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah Dewa Ilahi Tatian, seseorang yang dapat menekan seluruh planet Tianhuang? Seorang keturunan keluarga penguasa surgawi, mengenakan jubah gading dan membawa pedang, mencibir. Sementara itu, di aula utama, ahahaha, Chen Fan sepertinya telah mendengar hal terlucu di dunia dan dia tertawa. Terbahak-bahak, dia hampir jatuh dari peron. Tawanya bergema di aula utama dan bahkan menyebar sejauh 100 mil, mengguncang seluruh gunung kaisar. Tidak menaatimu, kamu pikir kamu siapa? Banyak leluhur yang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jiwa ilahi mereka sepertinya ditekan oleh senjata tajam. Mereka tampak semakin tidak puas ketika dia tertawa. Pada akhirnya, leluhur Sekte Buddha Hitam melangkah maju dan bertanya, Tuan Surgawi Chen, apa maksudmu? Diam. Chen Fan membuka matanya. Desir, beberapa kilo emas bersinar dan seberkas cahaya keemasan menembus aula utama, seolah-olah ada sambaran petir. Leluhur Sekte Buddha Hitam tidak dapat merespons tepat waktu. Sinar cahaya menembus kepalanya dan darahnya terciprat setinggi puluhan kaki. Mayatnya bahkan terbang keluar pintu. Semua orang terkejut dan para leluhur membeku.
Setelah beberapa saat, Chen Fan berkata, "Kapan saya mengizinkan Anda mengganggu saya?"